Tuhan, jumpa lagi dengan saya Hendrik Makasale. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan ada sukacita di dalam Tuhan, ada damai sejahtera terus mengalir dalam kehidupan saudara. Pada saat ini saya mau bicara tentang seorang nabi, yaitu di kitab Perjanjian Lama, namanya Nabi Habakuk. Nabi ini dijuluki nabi yang bingung. Kenapa dia bingung? Ada beberapa alasan yang ada di dalam Alkitab, di mana dia sendiri mengatakan bahwa dia berseru, dia berdoa, dia berteriak kepada Tuhan karena ada krisis yang terjadi di kerajaan Yehuda pada saat itu. Kita baca ada penindasan, ya, ada perbudakan yang terjadi di sana, ada juga dikatakan kejahatan dan kelaliman terjadi di sana, ada kekerasan di depan mata Nabi Habakuk itu sendiri, ada perbantahan, lalu ada pertikaian terjadi, ya, kemerosotan moral terjadi, kejahatan merajalela, lalu kejahatan sipil juga terjadi. Kemudian di sana hukum kehilangan pawai atau kuasanya, dan tidak pernah muncul keadilan di kerajaan Yehuda. Orang benar ditindas oleh orang fasik, orang benar dihukum oleh orang jahat, dan keadilan muncul terbalik. Dan kalau kita baca di pasal yang ketiga juga ada krisis ekonomi. Jadi sang pujangga nabi ini menghadapi yang namanya krisis di segala dimensi kehidupan. Puji Tuhan, kalau kita baca ini dan kita melihat krisis yang begitu dahsyat dan begitu terjadi di berbagai dimensi kehidupan, ini yang membuat nabi ini ketika diutus oleh Tuhan kepada kerajaan Yehuda supaya mereka bisa berbalik kepada Tuhan daripada perbuatan jahat mereka, tingkah laku mereka yang buruk, dan kembali ke Allah Israel, malah justru membuat dia bingung, malah justru membuat dia putus asa, kecewa. Dia mempertanyakan di mana kewibawaan Tuhan semesta alam Israel, kemahakuasaan dan kedaulatan Allah yang hidup. Seakan-akan berdiam diri, seakan-akan cuek, seakan-akan tidak mau tahu dengan situasi yang terjadi di kerajaan Yehuda. Kenapa Tuhan tidak menghukum orang yang melakukan kejahatan? Kenapa Tuhan tidak menghukum kerajaan Yehuda yang begitu fasik kepada orang-orang benar pada saat itu, menindas rakyat yang benar, menindas rakyat yang kecil? Ini yang membuat Nabi Habakuk bertanya-tanya kepada Tuhan, dan dia menyalahkan Tuhan karena seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Apakah benar demikian? Kalau kita baca di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, di sana Tuhan benar-benar menjawab doa Nabi Habakuk. Bahkan kalau kita baca selanjutnya ayat 12 sampai ayat 17, lalu pasal 2 ayatnya yang pertama, ayat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, di sana jelas Tuhan berbicara dengan Habakuk. Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan daripada Habakuk ini. Nah, ketika itu Tuhan bilang kepada Habakuk, untuk kejahatan bangsa Yehuda, untuk kefasikan dan kejahatan dosa bangsa kerajaan Yehuda, aku akan mengutus bangsa Kastim. Bangsa Kastim adalah bangsa yang paling jahat. Ya, Alkitab sendiri berkata bahwa mereka itu bangsa yang dahsyat dan menakutkan di ayat yang ke-7. Dan leluhurnya mereka itu udah biasa berbuat jahat. Dan Tuhan akan memakai bangsa ini untuk menghukum kerajaan Yehuda. Inilah yang membuat Nabi Habakuk tambah bingung. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa yang jahat, bangsa yang brutal, sadis, bangsa yang selalu melakukan kejahatan sejak dari dulu. Leluhurnya udah terbiasa melakukan dan menumpahkan darah. Bahkan lebih heran lagi, kenapa? Karena bangsa ini tidak mengenal Allah dan bangsa kafir, di mana menurut pandangannya Nabi Habakuk bahwa orang Israel masih mendingan daripada bangsa ini. Kenapa Tuhan tidak pakai bangsa yang lain? Bangsa yang mungkin di dalam hidupnya mereka memberitakan tentang kebenaran. Kenapa bangsa kafir yang dipakai? Nah, kita baca di pasal yang kedua, Tuhan jawab Nabi Habakuk bahwa bangsa Kastim pun, kalau kita baca ayat ya pasal kedua ini, ayatnya yang pertama sampai
ayatnya ke-20 di sana Tuhan bilang, aku pun akan menghukum bangsa Kastim. Dari sini kita bisa melihat ada 5 perkataan celaka yang Tuhan beritakan tentang orang-orang yang jahat, termasuk bangsa Kastim ini. Dari sini Nabi Habakuk dia mulai mengubah pandangannya yang salah tentang Tuhan, mindsetnya yang salah tentang Tuhan, ya paradigmanya yang salah tentang Tuhan. Dia mulai sadar diri dan dia yakin bahwa Allah yang dia sembah, dia yakin Allah yang memanggil dia dan mengutus dia benar-benar adalah Allah yang adil. Kenapa? Karena Tuhan kepada orang Israel, kepada bangsa Yehuda Tuhan hukum sesuai dengan keadilan Tuhan, dan kepada bangsa Kastim juga Tuhan akan menghukum mereka. Disinilah sikap Nabi Habakuk menjadi berubah. Ya, dan 160 atau 180 derajat dia berubah secara total. Daripada sikap-sikap yang lemah, daripada sikap-sikap yang negatif, ya, sikap-sikap yang menyalahkan Tuhan, kecewa terhadap Tuhan, komplain terhadap Tuhan, ketika menghadapi krisis dia berubah 180 derajat, memiliki sikap-sikap positif. Apa saja sikap positif tersebut? Pertama, kita lihat di ayatnya yang ke-1 pasal yang kedua. Firman Tuhan berkata, aku mau berdiri di tempat mengintaiku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Sikap pertama yang positif daripada Nabi Habakuk menghadapi krisis, menantikan. Nah, kata menantikan atau kata meninjau ini, saya bilang kepada saudara pada hari ini bahwa saya mendapatkan rema bahwa kata meninjau, kata menantikan ini adalah suatu sikap positif tentang pengharapan di dalam situasi yang buruk. Kenapa? Karena dia melihat bahwa Tuhan telah menjawab doanya. Dia menyadari bahwa Allah yang dia sembah, yaitu Allah Israel, tidak mungkin berdiam diri tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang Yehuda maupun orang Kastim. Setiap orang yang jahat pasti akan menerima hukuman. Setiap orang yang berdosa pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi kalau orang itu bertobat, maka Tuhan pasti akan mengasihi orang tersebut. Oleh sebab itu, Nabi Habakuk mulai berubah, mulai bangkit, ada pengharapan timbul di dalam hatinya. Pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit. Pengharapan di tengah situasi yang sangat krisis, situasi yang parah. Nabi Habakuk mulai dibangkitkan, disadarkan, mindsetnya diubahkan, pola pikirnya diubahkan, paradigmanya diubahkan, dan ada timbul sikap berharap kepada Tuhan. Karena dia yakin dan dia tahu bahwa Tuhan bisa mengubah situasi yang buruk menjadi yang baik. Tuhan berdaulat dan Tuhan akan bekerja dengan kuasanya, bekerja dengan kehebatannya, mengubah situasi yang jahat bisa menjadi situasi yang baik. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menghukum siapapun dan untuk mempertobatkan siapapun orang yang berdosa. Dengan demikian ada pengharapan yang timbul di dalam situasi yang buruk. Pengharapan itu kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal jasmani. Kalau kita berharap kepada hal-hal yang jasmani, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berharap di tengah-tengah situasi yang sulit kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup yang kita sembah, maka kita tidak pernah akan dikecewakan oleh Tuhan. Untuk situasi saat ini, mari kita memiliki sikap yang positif. Kita berharap kepada Yesus Kristus yang adalah pengharapan kita. Kalau di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pengharapan yang sejati. Sama seperti ketika kita melabuhkan kapal kita dan kita buang jangkar atau sau di dalam air, maka kapal kita tidak akan oleng atau tidak akan dibawa angin karena ada jangkar yang kuat, sau yang kuat yang menancap di dalam dasar laut sehingga kapal kita tetap aman. Kita harus memberikan pengharapan kita kepada Kristus. Kita harus taruh pengharapan kita kepada Kristus karena dia adalah pengharapan yang sejati. Kita harus teguh pengharapannya di dalam Kristus sehingga badai persoalan dalam kehidupan kita, krisis apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menilainya dengan kesadaran
yang baik, dengan hikmat yang baik, dengan pimpinan Tuhan, sehingga kita tidak benar-benar kecewa, komplain kepada Tuhan, menyalahkan sesama, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi mari mulai saat ini memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Jangan melihat hal yang jasmani, jangan berharap kepada harta kita, jangan berharap kepada kehebatan kita, kedudukan kita. Hal-hal itu sifatnya temporary saja, hal itu sifatnya sementara saja. Tetapi ketika berharap kepada Yesus Kristus, maka pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, dan pengharapan kita adalah pengharapan yang bukan pengharapan semua, tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal. Bersama Yesus kita aman, berjalan dan dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama, memiliki sikap hati yang selalu positif, berharap kepada Tuhan di tengah pergumulan. Apalagi saat ini kita menghadapi wabah yang luar biasa, virus corona sudah benar-benar merajalela di berbagai belahan negara dan benua. Pengharapan kita kemana? Kita mau lari kepada siapa? Kita harus datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, berharap dan terus berharap kepada Tuhan bahwa situasi ini akan selesai. Situasi ini tidak selamanya seperti gini, bahwa krisis yang terjadi saat ini, krisis wabah ini akan selesai karena Tuhan berdaulat dan berkuasa lebih besar daripada virus yang cuma merajalela sebatas atau kemampuannya tidak seperti kemampuan Tuhan. Itu sikap pertama. Lalu sikap yang kedua saya akan bagikan kepada saudara di pasal yang kedua ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sikap yang kedua, sikap positif yang dialami oleh Nabi Habakuk ketika dia melihat jawaban Tuhan dan dia sadar akan jawaban Tuhan itu nyata dalam hidupnya ketika dia mengalami krisis sebagai seorang nabi, maka imannya semakin timbul. Imannya yang sudah mulai lemah itu dibangkitkan lagi. Imannya yang mulai ada keraguan di dalam hatinya itu timbul lagi. Dan dia mulai mempercayai Tuhan yang dia sembah. Dia berkata bahwa orang benar itu hidup oleh percaya. Ya, hal ini merupakan hal yang luar biasa karena Habakuk percaya sungguh bahwa dengan imannya dia bisa mengalahkan segala masalah yang dihadapi. Dengan imannya dia bisa menjalani setiap persoalan kehidupannya. Dia tidak melihat masalah yang besar terjadi. Ketika dia memandang Tuhan dan dia percaya Allah itu berkuasa untuk mengubah situasi yang buruk menjadi baik, yang jahat menjadi baik. Hukum akan yang dulu yang tidak punya kekuatan akan menjadi yang punya kekuatan, dan dia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan, merestorasi kerajaan Yehuda. Oleh sebab itu dia percaya kalau dia melihat kejahatan, kalau dia melihat kelaliman, kalau dia melihat perbuatan-perbuatan jahat, maka perbuatan-perbuatan atau penglihatan yang dia lihat kepada hal yang ini akan mengarahkan fokusnya dia kepada hal-hal yang jahat ini. Akhirnya dia terus memiliki sikap yang buruk dan memiliki sikap yang tidak bersyukur kepada Tuhan atau kopling kepada Tuhan. Akhirnya itu yang melemahkan hidupnya, melemahkan imannya, bahkan juga membuat identitasnya sebagai seorang nabi yang dipanggil untuk memberitakan pertobatan malah justru kabur. Seperti itu hari ini kita belajar. Dia berkata sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini firman Tuhan kepada Habakuk supaya Habakuk tahu bahwa Tuhan bilang orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi orang benar hidup karena percaya. Orang benar baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam krisis apapun, Tuhan ada untuk memandang Tuhan jauh lebih besar daripada setiap persoalan, untuk memandang dengan perspektif imannya bahwa Tuhan bisa mengubah situasi yang buruk, yang krisis, yang malapetaka menjadi situasi yang baik. Oleh sebab itu Tuhan berkata di ayat yang keempat ini kepada Habakuk bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh imannya. Hal ini juga ada di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-17 pasal 3 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang.
Ini terjadi ketika Tuhan sudah menghukum kerajaan Yehuda dan terjadi krisis di bidang ekonomi. Di sana biasanya ada di bangsa Yehuda pada saat itu ada pohon ara yang merupakan hasil produk yang luar biasa, kemudian anggur yang menjadi hasil produk unggulan pada saat itu, kemudian minyak zaitun ataupun zaitun juga merupakan yang bisa mengangkat perekonomian mereka. Tetapi terjadinya krisis, akhirnya apa yang terjadi? Dikatakan di bidang pertanian siro kosong, dan di peternakan juga lembu sapi bahkan tidak ada. Tetapi Nabi Habakuk melihat situasi dengan kacamata imannya. Dia berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa situasinya ini tidak akan selamanya. Tuhan akan mengubah situasi ini menjadi situasi yang baik. Dan Habakuk benar-benar menaruh imannya kepada Allah yang hidup, karena dia tahu bahwa imannya kecil, imannya lemah. Tetapi ketika dia taruh imannya dan dia fokus kepada iman Allah yang hidup dan dia percaya firman Tuhan, maka situasinya akan berubah. Sehingga dia berkata bahwa aku mau menantikan dan aku mau meninjau dan aku mau mendapat jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan di ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga dan keempat, bahwa engkau harus berjalan dengan iman, engkau harus bertindak dengan iman, jangan dengan penglihatanmu, jangan dengan mata jasmanimu, jangan dengan kekuatanmu, jangan dengan hikmatmu, tetapi dengan iman. Mari melihat cara Tuhan bekerja. Hari ini kita ada dalam situasi yang buruk, ada dalam situasi yang krisis, wabah, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita malah melihat dengan kacamata perspektifnya Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa, dan kita percaya bahwa Tuhan bilang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan, kita orang Kristen itu hidup oleh karena iman. Bahkan di dalam kitab Roma, ya, Roma 1 di sana juga dikatakan orang benar hidup karena iman. Abraham dibenarkan karena iman. Segala sesuatu harus dengan iman. Menjalani hidup, melakukan pekerjaan Tuhan, bisnis, usaha, menghadapi krisis ini juga harus belajar untuk menaruh iman kita kepada Tuhan, belajar untuk bertindak dengan iman, bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri. Karena saya percaya bahwa kalau kekuatan kita sendiri, hikmat kita juga terbatas. Sebab itu kita butuh hikmat dari Tuhan, yang Yesus Kristus sendiri adalah hikmat itu. Dan juga kita harus terus taruh iman kita kepada Kristus. Kenapa? Karena iman Kristus itu sangat sempurna sekali. Iman yang mengalahkan maut, iman yang membangkitkan dirinya sendiri sebagai Allah yang mati dan bangkit pada 2000 tahun yang lalu. Iman itulah yang membuat kita terus berharap kepada iman Kristus. Mari kita miliki sikap iman di dalam Kristus Yesus untuk melihat situasi ini akan selesai, akan berubah. Tidak selamanya. Kita punya iman, kita anak-anak Tuhan hidup oleh iman. Ya, krisis boleh terjadi dalam perekonomian kita, tetapi kita percaya Allah yang menyediakan kebutuhan kita, Allah yang memberkati kita. Orang lain boleh krisis, kita tidak akan krisis karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 18. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, ayat 19, itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Puji Tuhan. Milikilah sikap positif, bersukacita di dalam setiap krisis, setiap masalah, setiap situasi apapun. Mari kita tetap bersukacita. Ya, kualitas orang percaya ditentukan ketika kita menghadapi sebuah situasi yang rumit, situasi yang sukar, situasi yang seperti sekarang ini. Apakah kita masih mengucap syukur kepada Tuhan, atau kita komplain, atau kita bersungut-sungut? Ketika Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 4 pasal 4 sana dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ketika itu Rasul Paulus bukan ada di hotel mewah,
Tapi Rasul Paulus ada di penjara bawah tanah yang luar biasa. Dia di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan kriminal, tapi dia di penjara karena memberitakan kabar baik Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Rasul Paulus oleh karena kebenaran Injil dia di penjara. Tetapi Rasul Paulus dalam situasi tidak makan, tidak berpakaian ya, di penjara bawah tanah yang dingin, dia mungkin dipukul, dia mungkin disiksa juga, kadang-kadang dikasih makan, kadang-kadang tidak, kita tidak tahu seperti apa yang terjadi dengan situasi Rasul Paulus pada waktu. Tetapi Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tuhan di Filipi untuk di dalam segala keadaan, di dalam segala hal, baik susah maupun sulit masalahmu, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, tetaplah bergembira di dalam Tuhan, tetaplah bersyukur di dalam Tuhan. Luar biasa ketika Nabi Habakuk dia sadar akan jawaban Tuhan, dia sadar akan siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang memimpin dia untuk dan memanggil dia untuk mempertobatkan kerajaan Yehuda. Pada saat itu dia berkata bahwa aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Walaupun dia lihat tidak ada pohon ara berbunga, dia lihat tidak ada pohon anggur berbuah, juga dia tidak lihat pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi. Tetapi dia memiliki satu sikap konsisten untuk bersyukur di tengah situasi yang sulit. Mari kita sekarang ini kita melihat ada wabah yang luar biasa. Apakah kita bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, ataukah kita bersungut-sungut menyalahkan pemerintah, ataukah kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan pemuka agama atau pendeta atau siapapun? Tetapi mari firman Tuhan ajarkan kita bersuka cita. Firman Tuhan berkata begini, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Kalau kita bersuka cita itu kekuatan dari Tuhan supaya kita dibangkitkan dengan sikap yang positif untuk optimis bahwa ya kita percaya bahwa semua yang terjadi ini, yang dalam kehidupan kita ini tidak pernah mendatangkan keburukan dalam kehidupan kita. Justru kita diberikan kekuatan untuk bersuka cita. Seperti Nabi Habakuk, dia menyanyi bergembira, ya, dia berkata Tuhan baik, dia berkata aku tetap percaya, aku tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, aku tetap memiliki iman kepada Tuhan bahwa situasi ini akan berubah, ya, situasi yang tidak baik menjadi bagus. Dan dia bersuka cita, dia berkata aku beria-ria di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menyelamatkan. Dia percaya Allah yang menyelamatkan Yehuda daripada bencana, Allah yang menyelamatkan Yehuda daripada penghukuman, Allah yang menyelamatkan Yehuda daripada murka yang besar. Dan dia percaya bahwa krisis yang terjadi akan berakhir. Krisis di bidang pemerintahan, krisis di bidang hukum, krisis di bidang sipil, krisis ekonomi, di bidang pertanian, peternakan akan selesai. Karena dia punya, pertama, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, yang kedua memiliki iman di tengah situasi, lalu yang ketiga bersyukur di dalam situasi yang sulit, atau bersuka cita di dalam situasi yang sulit. 3 hal positif ini yang harus ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi yang sekarang ini. Mari belajar dari Nabi Habakuk ini dan milikilah sikap positif ini. Pertama, pengharapan di tengah situasi yang sulit, iman di tengah situasi yang sulit, lalu yang ketiga bersukacitalah di tengah situasi yang sulit. Maka krisis akan lewat. Ketika krisis akan lewat, maka yang terjadi ialah pengagungan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan, yang layak disembah. Demikian video yang saya buat ini, kurang dan lebihnya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya saudara bisa mendapatkan beberapa hal yang penting dari video atau khotbah yang singkat yang saya buat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kalau saudara suka dan senang mendengarkan renungan singkat ini, saudara bisa like, subscribe, dan juga saudara bisa komentar, dan saudara bisa mendapatkan video-video yang selanjutnya yang saya buat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.